Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi bagi kita semua. Baiklah, kita hari ini untuk mempelajari bentuk aljabar. Bentuk aljabar ya. Pertemuan 1. Kompetensi dasar. Pertama, kita mengingat kembali kompetensi dasar menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Dalam bentuk itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Berikutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Konsep ya. Pada konsep yaitu bentuk aljabar itu meliputi antara lain konsep bentuk aljabar, berikutnya operasi aljabar, berikutnya lagi ada bentuk verbal, dan di lain bentuk ada bentuk simbolik ya, bentuk simbolik. Berikutnya ada penjumlahan. Ya, dari bentuk simbolik itu ada pembagiannya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, penyederhanaan bentuk aljabar, dan pembagian. Ya, mengenal bentuk aljabar. Nah, sekarang kita mengenal bentuk aljabar. Untuk lebih memahami bentuk aljabar itu, bentuk aljabar, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini bentuk soal ya. Rika memiliki 5 boneka lebih banyak dari Desi. Jika banyak boneka Desi dinyatakan dengan huruf X, maka bentuk boneka Rika dapat dinyatakan dengan X ditambah 5. Berikutnya, jika banyak boneka yang dimiliki Desi yaitu 4, maka banyak boneka Rika adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9 boneka. Bentuk seperti X ditambah 5 disebut sebagai bentuk aljabar. Nah, itulah bentuk aljabar ya. Contohnya itu tadi bentuk seperti X ditambah 5 disebut sebagai bentuk aljabar. Nah, itulah bentuk aljabar ya, contoh. Berikutnya definisi. Secara definisi, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dapat menyajikannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang bentuk diketahui, yang belum diketahui. Ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang unsur-unsur pada bentuk aljabar. Apa saja itu bentuk-bentuk pada bentuk aljabar? Perhatikan bentuk aljabar berikut. Ya, bagian A itu ada bentuk 2X ditambah 5. Ya, 2X ditambah 5. Nah, 2X itu adalah suku. 5 itu pun adalah suku. Nah, bagian B itu ada ya 2X ditambah 5. Nah, 2 itu adalah merupakan koefisien. Pak, X itu adalah variabel. Jadi koefisien itu memiliki artinya 2X ya. X itu ada 2. Maka itu 2 itu dikatakan koefisien, X itu dikatakan variabel. Nah, 5 itu mengapa dikatakan konstanta? Karena dia sifatnya tunggal, ya, sifatnya tunggal, dan bilangan itu merupakan bilangan terakhir daripada
dua suku berikutnya. Ya. Pada bentuk aljabar bagian A 2x dan 5 disebut sebagai suku pada bentuk aljabar. Ya, itu perhatikan. Suku adalah variabel berserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih. Nah, jadi dua bentuk aljabar itu, dua bentuk itu yang memisahkannya adalah tanda operasi, ya, itu namanya operasi antara suku pertama dan suku kedua, itu namanya operasi. Nah, operasi itu ada dua, ada penjumlahan, nanti ada pengurangan, ya. Nah, ya, berikutnya pada bentuk aljabar bagian B 2 disebut sebagai koefisien, X disebut sebagai variabel, dan 5 disebut sebagai konstanta. Nah, itu yang dijabarkan ya dalam bentuk yang di atas tadi, ya, penjabarannya. Ini merupakan bentuk kalimat, ya, bentuk kalimat. Berikutnya, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan. Nah, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, berarti variabel itu dia belum memiliki nilai, ya. Dengan jelas, ya, dengan jelas. Variabel biasa juga disebut sebagai peubah, ya, peubah. Jadi pengganti itu bisa dikatakan variabel itu bisa diganti sebagai peubah dan dilambangkan dengan huruf kecil seperti X, Y, dan Z. Nah, variabel itu tidak boleh kita menggunakan huruf besar. Ya, tidak boleh kita menggunakan huruf besar. Harus huruf kecil. Nah, itu di dalam suatu kesepakatan matematika. Nah, berikutnya koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Ya, saya ulangi. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, koefisien biasanya terletak di depan variabel. Ya, koefisien itu terletak pada di depan variabel dalam bentuk angka, ya, bukan huruf, tetapi dalam bentuk angka. Itu perlu diperhatikan. Yang nilainya bisa berubah tergantung nilai variabel. Nah, kalau variabelnya itu 3, berarti dilambangkan koefisiennya itu adalah 3. Begitu, ya. Nah, untuk berikutnya, suatu penjelasan, konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berubah bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, itu diperhatikan, itu penjelasannya di situ, ya. Saya ulangi. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Konstanta memiliki nilai yang tetap dan tidak berubah, ya. Jadi konstanta itu memiliki nilai yang tetap dan tidak berubah. Misalnya seperti tadi 5, ya, 5. Nah, 5 itu tidak boleh kita ganti. Itu adalah konstantanya bernilai 5. Itu maksudnya di situ, tidak boleh diubah, ya. Ya. Berikutnya di sini perhatikan dalam bentuk suku sejenis. Tentang suku-suku sejenis, ya. Perhatikan lagi bentuknya berbeda pada yang di atas tadi. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan angka dari masing-masing variabel yang sama. Misalnya 2x dan 3x, 5y pangkat 2 dan negatif y pangkat 2. Ya, di situ. Nah, perhatikan di situ
mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Ya, berikutnya saya jelaskan. Suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan angka dari masing-masing variabel yang tidak sama. Yang tidak sama. Misalnya 2X dan 3Y. Nah, itu tidak sama, ya. Variabelnya tidak sama, berarti itu tidak boleh kita katakan sejenis. Yang sejenis itu adalah yang variabelnya sama. Terus lagi yang variabel yang tidak sama berikutnya 3Y, 5Y pangkat 2 dan negatif Y pangkat 5. Nah, itu kenapa dikatakan sejenis? Karena pangkatnya berbeda. Pangkatnya berbeda karena itu merupakan satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Nah, sedangkan yang sejenis tadi yang memiliki variabel sama. Kalau ada salah satu tanda yang tidak sama, itu tidak dikatakan sebagai bilangan suku sejenis, tidak dikatakan sebagai suku yang sejenis. Ya, yang sejenis itu misalnya baju. Nah, 2 baju warna merah, 3 baju warna merah. Nah, itu sejenis. Tapi kalau satunya warnanya berbeda, berarti itu tidak sejenis. Jelas ya anak-anak ya? Ya. Berikutnya ini ada contoh unsur-unsur pada bentuk aljabar. Perhatikan contoh pertama. Pada bentuk aljabar itu ada suatu pernyataan 3X pangkat 2 plus 2X plus 3Y negatif 4Y negatif 7Y pangkat 2 plus 20. Nah, tentukanlah A banyaknya suku. Nah, B variabel. C koefisien dan setiap variabel dari setiap variabel. D konstanta, ya. Penyelesaian, perhatikan penyelesaiannya dari bentuk soal yang di atas tadi. A suku yang terdapat pada bentuk aljabar tersebut diantaranya 3X pangkat 2, 2X, 5XY negatif, negatif 4Y, negatif 7Y pangkat 2 dan 20. Sehingga banyak sukunya adalah 6 suku, ya, 6 suku. Nah, dihitung saja di situ. Jumlah dari 6 suku. Mengapa kita menyebutkan itu 6 suku? Maka kita lihat saja operasinya, ya. Operasinya tadi. Dari suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Lihat perbedaan-perbedaannya itu, susunannya. Berapa jumlah susunannya bila pernyataannya itu yang saling berbeda atau ada yang sama, sejumlah itulah yang dikatakan banyaknya suku. Jelas ya anak-anak ya? Nah, berikutnya bagian B, variabel yang terdapat pada bentuk aljabar tersebut adalah X pangkat 2, Y, X, Y pangkat 2. Nah, saya ulangi. Variabel yang terdapat pada bentuk aljabar tersebut adalah Y pangkat 2, X, Y dan Y pangkat 2. Nah, lihat variabelnya. Kita tidak memuat koefisien tadi. Kita sekarang berbicara tentang variabel. Variabelnya itu adalah yang di belakang atau di belakang huruf atau di belakang koefisien. Itu yang dikatakan adalah variabel. Makanya tadi yang disebutkan barusan saya sebutkan, variabel yang terdapat pada bentuk aljabar tersebut adalah XY, Y dan Y pangkat 2. Nah, mengapa 20 tadi tidak ada variabelnya? Karena itu sebagai bilangan konstanta. Ya, konstantanya. Maka dia tidak memiliki
variabel, maka kita tidak disebutkan di sini dimasukkan dalam variabel karena dia tidak memiliki variabel. Ya. Berikutnya koefisien dari X pangkat 2 yaitu 3. Nah, perhatikan soal yang di atas tadi. Contoh pertama. Koefisien dari X pangkat 2 adalah 3. Koefisien dari X adalah 2. Perhatikan soal contoh pertama. Pada bentuk soal pertama. Contoh. Ya. Ini penjelasannya. Saya ulangi. Koefisien dari X pangkat 2 itu adalah 3. Koefisien dari X adalah 2. Koefisien dari XY adalah 5. Koefisien dari koefisien dari Y adalah negatif 4. Dan koefisien dari Y pangkat 2 adalah negatif 7. Nah, kita menyebutkan itu jangan minus, ya, negatif, ya, negatif, karena itu merupakan bilangan, ya. Koefisien itu kita menyebutkan jangan minus plus. Kalau dia min itu adalah negatif karena itu nilai suatu variabel, ya. Berikutnya konstanta. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi, konstanta dari bentuk aljabar tersebut, maksudnya yang di atas tadi adalah 20. Nah, maka itu 20 itu dia tidak memiliki variabel. Jelas anak-anak ya? Ya. Baik. Berikutnya contoh yang kedua, unsur-unsur pada bentuk aljabar. Contoh kedua. Tulislah kalimat berikut ini dalam bentuk aljabar. A, suatu bilangan jika dikalikan 4, kemudian dikurangkan 5, maka hasilnya adalah bilangan 15. Nah, berikutnya B, Pak Amir membeli 3 dus air mineral, 2 karung beras, dan 4 dus kecap manis. Penyelesaiannya dari soal yang di atas, perhatikan. Misalkan bilangan yang akan dikalikan 4 adalah X dan 5 adalah konstantanya. Maka bentuk aljabarnya adalah 4X negatif 5 sama dengan 15. Sama dengan 15. Ya. Berikutnya misalkan 2 air mineral adalah X. Karung beras adalah Y. Dan 2 kecap manis, 2 dus kecap manis adalah Z. Maka bentuk aljabarnya adalah 3X plus ditambah 3X ditambah 2X ditambah 4Z. Ya, 4Z. Berikutnya operasi hitung pada bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar hanya dapat dilakukan jika terdapat suku-suku yang sejenis. Ya, yang sejenis. Jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis. Ya, perhatikan ini ya. Dalam bentuk contoh, ya, jumlahkan dan kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis. Perhatikan contoh yang berikutnya. Tentukanlah hasil dari. Contoh soal 2B plus 7B. Ya, yang B buka kurung 3Y pangkat 2 negatif 4Y plus 3. Tutup kurung plus. Buka kurung lagi. Pernyataan yang berikutnya. Y pangkat 2 plus 2Y negatif 8. Yang C. Soalnya
Y pangkat 2 negatif 3, ya. Suku berikutnya negatif buka kurung 2Y pangkat 2 negatif 4X. Saya ulangi, 2X pangkat 2 negatif 4X negatif 6. Itu bentuk soal, ya, soal. Untuk penyelesaiannya, perhatikan soal yang pertama. 2B plus 7B, ya. Nah, untuk koefisien dikelompokkan, dimasukkan di dalam kurung, maka variabel yang sama kita keluarkan dari kurungnya. Maka koefisien 2 plus 7, buka tutup kurung, B, menghasilkan 9B, ya, 9B. Nah, untuk berikutnya, contoh yang kedua, bagian B, 3Y pangkat 2 negatif 4Y plus 3 plus buka kurung Y pangkat 2 plus 2Y negatif 8. Ya, untuk penyelesaiannya, perhatikan. Untuk suku yang pertama, kolom yang pertama, itu di depan kurung itu berlaku bilangan positif, maka tidak kita tulis. Untuk pertama kita hilangkan kurungnya. Sebenarnya kita harus mengalihkan bilangan yang di depan kurung. Karena dia bersifat positif, maka tetap bilangan yang di dalam kurung itu tetap nilainya, hanya kurungnya diubah. Yaitu menjadi 3Y kuadrat negatif 4Y plus 3. Nah, untuk suku berikutnya, itu ada di depan kurung itu ada positif. Maka bilangan yang di dalam kurungnya kita kalikan dengan positif 1. Positif 1, ya. Maka di depan kurung itu ada bilangannya itu positif 1. Ada tapi tidak kelihatan. Nah, itu kesepakatan, ya. Nah, maka itu plus 1 dikalikan Y pangkat 2 menjadi plus Y pangkat 2. Berikutnya 2Y dikalikan 1 menjadi 2 plus 2Y. Nah, negatif 8 kita kalikan dengan positif 1 tadi, maka terjadilah menjadi plus dalam kurung negatif 8. Ya. Nah, untuk penyelesaiannya di situ kita kelompokkan suku yang sejenis, kita kelompokkan, ya, suku-suku yang sejenis. Yang sejenis adalah 3Y pangkat 2 plus Y pangkat 2 dan negatif 4Y plus 2Y. Berikutnya 3X negatif 8. Nah, kelompok-kelompok itu adalah suku-suku yang sejenis. Suku yang sejenis kita kelompokkan dulu. Konstanta kita kelompokkan sama-sama konstanta. Itu maksudnya yang sejenis, ya. Hasil berikutnya itu 3 plus 1. Ya. Tutup kurung Y. Berikutnya plus. Nah, plus. Plus dengan minus itu menghasilkan negatif bilangannya di atasnya. Ya. Maka itu terjadilah plus dalam kurung negatif 4 plus 2 tutup kurung Y plus 3 negatif 8. 3 negatif 8 itu satu rangkaian, satu koefisien, suatu konstanta. Maka berlaku hasilnya berikutnya adalah 4Y pangkat 2 negatif 2Y negatif 5. Nah, maka itu tadi bilangan yang dalam kurung merupakan koefisien, jumlahkanlah koefisiennya terlebih dahulu. Nah, untuk variabel itu mengikuti mana yang dijumlahkan seperti 4Y pangkat 2. Ya, seperti 4Y pangkat 2 dari 3 plus 1. 3 plus 1. Dan negatif 2 itu berasal dari negatif 4 negatif 4 ditambah 2. Negatif 4 ditambah 2 itu menghasilkan negatif 2. Ya, Y-nya itu adalah variabelnya, maka terjadilah negatif 2Y negatif 5. Ya. Untuk berikutnya, untuk bagian soal berikutnya tadi, Y pangkat 2 negatif 3. Ya. Tutup kurung, Y, buka kurung lagi. Pernyataan berikutnya 2X pangkat 2
negatif 4Y, negatif 6. Ya, itu soalnya. Berikutnya. Penyelesaiannya, ya, penyelesaiannya. 2X negatif 3, ya, itu di depan kurung dari 2X pangkat 2X negatif 3 itu adalah positif. Nah, maka itu bilang itu dikalikan dengan bilang positif, maka dia tetap diturunkan saja. Nah, untuk berikutnya, bilangan yang dalam kurung kita kalikan sama bilangan yang di depan kurung, itu negatif 1. Nah, negatif 1 dikalikan positif 2X pangkat 2 menghasilkan negatif 2X. Nah, sama berikutnya, negatif 1 dikalikan dengan negatif 4X menghasilkan negatif dalam kurung negatif 4X. Berikutnya, negatif dikalikan negatif 6. Negatif 1 dikalikan negatif 6 menghasilkan negatif dalam kurung negatif 6. Ya. Hasilnya adalah, nah, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. X pangkat 2 dengan negatif 2X. Terus X plus 4X itu dia sendiri. Tidak ada pasangannya. Maka yang memiliki pasangan adalah konstanta negatif 3 dengan positif 6. Nah, positif 6. Berikutnya, nah, X pangkat 2. Itu X pangkat 2 itu di depan X pangkat 2 itu ada bernilai 1. Ingat kembali itu. 1. Tapi itu dalam kesepakatan tidak boleh ditulis. Tidak ditulis. Tapi ada nilainya. 1 sebenarnya 1 X pangkat 2. 1X pangkat 2. Maka muncullah nilai koefisiennya dalam suatu penjumlahan. 1 dikurang 2, tutup kurung, X pangkat 2. Berikutnya plus 4X. Nah, untuk positif, untuk bilangan negatif 3 itu berlaku adalah positif dikalikan bilangan negatif. Bilangan positif dikalikan bilangan negatif menghasilkan X plus dalam kurung negatif 3 plus 6. Ya. Hasilnya adalah negatif X pangkat 2, negatif X pangkat 2. Mengapa X pangkat 2? 1 tidak boleh ditulis, itu kesepakatan. 1 dikurang negatif 2 itu menghasilkan negatif 1. Maka nilai 4X itu sifatnya tunggal. Tidak ada pasangan, maka tetap diturunkan saja. Maka yang dioperasikan, dicari hasilnya adalah negatif 3 ditambah 6 itu menghasilkan positif 3. Ya, perhatikan operasi setiap suku sejenis. Ya, yang penting itu dalam suku-suku sejenis, variabelnya yang Anda perhatikan anak-anak. Variabelnya yang sebelum menjumlahkan suku-suku sejenis, kamu teliti adalah bentuk variabel-variabel yang sama. Nah, itulah penjelasan dari saya. Mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan di sini. Saya sama Pak Kaisar ingin bisa menjelaskan dari pertanyaan anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kalau ada. Sepuluh menit masih dua pertanyaan. Kalau ada pertanyaan sangat di komentar. Bagi siswa yang ingin bertanya, dipersilakan menuliskan di komentar. Ya, kami persilahkan. Pertanyaan dari Muhammad Luki Safwan. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, apakah variabel itu hanya X, Y, Z? Apakah boleh menggunakan huruf selain X, Y, Z?
Terima kasih, Pak. Ya, untuk variabel itu anak-anak boleh untuk menggunakan huruf yang lain. Ya, itu hanya mewakili karena di dalam matematika itu kebiasaan. Ya, banyak terjadi di dalam buku matematika itu dari pembuat soal maupun itu identik dengan X, Y, Z. Boleh dengan menggunakan huruf-huruf yang lain. Ya, huruf-huruf lain misalnya A, tetapi bisa saya tegaskan dalam penulisan variabel itu tidak boleh dibuat huruf besar, ditulis huruf besar, anak-anak ya. Cukup ditulis dengan huruf kecil. Boleh mau K, mau Z, mau Y, mau X, A, P boleh, tetapi syaratnya harus menggunakan huruf kecil. Boleh. Ya, makasih pertanyaannya sangat bagus sekali. Ada lagi anak-anak yang ingin bertanya? Ya, dipersilahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar tadi. Ya. Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara Pak Cesar ya. Jadi di sini ada satu pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya, tapi di luar konteks dari matematika. Di sini ada satu pertanyaan tadi, siapa ya namanya? Dia bertanya, oh dari Zaki Ahmad Nur Faizi, kelas 7H. Pak, apakah betul aljabar digunakan untuk membuat game? Nah, di sini yang bisa saya sampaikan, sebenarnya aljabar dalam matematika itu berbeda dengan aljabar yang digunakan dalam konteks membuat game. Dalam konteks membuat game itu lebih kepada coding atau kode-kode yang dibuat yang sudah tersusun rapi, tetapi tidak memuat bentuk-bentuk aljabar seperti yang kalian pelajari saat ini. Mungkin nanti bisa kalian pelajari kalau kalian masuk ke jurusan IT saat kuliah nanti. Oke, terima kasih. Tadi ada lagi Pak, tanya Pak. Oke, ini ada satu pertanyaan Pak. Pak, tolong jelaskan kembali soal yang 4 dikalikan berapa lalu dikurang 5, hasilnya 15. Tolong dijelaskan kenapa bentuk aljabarnya menjadi 4x dikurang 5. Satu dan yang bagian A. Hasilnya? Dia nanya kenapa kenapa bentuk aljabarnya jadi 4x dikurang 5. Coba kita sekarang. Bukan hasilnya Mbak, dia bukan nanya hasilnya, nanya ininya. Kenapa bentuk aljabarnya 4x dikurang 5? Bilangan lagi Pak, karena bilangannya kandungan 4 itu kan belum diketahui. Nah, kita misalkan X itu kalau kita kalikan dengan 4, kemudian kita kurangkan dengan 5, maka hasilnya adalah 15. Ya, sekarang saya jelaskan untuk mengapa dalam bentuk aljabar itu terjadi 4x dikurang 5 sama dengan 15. Karena nilai X itu belum kita ketahui, ya. Maka itu X itu kita cari nanti. Ya, kita cari sehingga menghasilkan hasilnya adalah 4x dikurang 5 itu sama dengan 15. Ya.
itu bisa kita cari nilainya, nilai X-nya, ya, itu. Bisa satu pertanyaan lagi Pak, dari Muhammad Azam Islami kelas 7A. Pak, mengapa X tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan dengan Y? Ya, mengapa X itu tidak bisa dikurangkan gitu ya? Dikurangkan Tidak atau bisa ditambahkan? atau ditambahkan dengan Y. Karena itu merupakan variabel yang berbeda. Variabelnya berbeda. Yang kita jumlahkan bisa kita kurangkan itu kalau sukunya sejenis. Ya, Y itu dan Y dan X itu adalah variabel. Sedangkan koefisiennya itu sama-sama bernilai 1. 1 X dan 1 Y. X dan Y itu variabelnya berbeda. Maka itu kedua bentuk itu tidak bisa kita selesaikan. Karena sukunya variabelnya tidak sejenis. Ya. Kalau dia sejenis bisa. Misalnya 2X dikurang 1Y, 1X. Nah, boleh. Karena itu adalah memiliki variabel yang sama, boleh. Hanya koefisiennya yang berbeda. Penjumlahan maupun pengurangan itu boleh. Syaratnya harus sukunya sejenis atau variabelnya sejenis. Nah, jelas anak-anak ya? Ya, makasih. Ada lagi? Kurang lebih sama sih pertanyaannya Pak. Kenapa X pangkat 2 tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan dengan X? Ya, karena tadi kenapa 2X X pangkat 2 tidak bisa dikurangkan dengan X. Nah, karena itu X pangkat 2 itu merupakan variabel. Sedangkan X itu berpangkat 1. X pangkat 1. Variabelnya tidak sama. Yang sama itu adalah nilai yang di belakang koefisien itu harus memiliki bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Kalau dia pangkat 2, X pangkat 2, X pangkat 2 boleh. Tapi kalau X pangkat 2 dengan X pangkat 1 itu variabelnya berbeda. Ya nak ya, itu. Jadi lihat bentuknya, variabel harus sama. Pangkatnya sama, nama sukunya itu sama, misalnya AA. A pangkat 3, A pangkat 3. Nah, itu boleh. Kalau A pangkat 2 dengan A pangkat 3 itu tidak boleh. Kecuali dalam hukum perkalian. Boleh. Tapi kalau dalam penjumlahan suku sejenis, pengurangan suku sejenis itu tidak berlaku. Terima kasih. Ya, anak-anak sampai di sini dulu penjelasan Bapak ya tentang bentuk aljabar tadi. Tolong kalian buka kembali atau dibaca lagi bukunya ya. Kalau tidak jelas nanti boleh dipertanyakan dalam pertemuan berikutnya. Ya, kurang lebihnya penjelasan Bapak pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.